ada Yonko 468 ini sudah unmute. Sepertinya mau ada pertanyaan. Selamat sore Pak Nyoman, selamat sore Bu Ketua. Mohon izin bertanya. Kami dari Yonko 468 Biak, Papua. Izin bertanya bagaimanakah cara membentuk perilaku yang berkualitas baik dalam bersosialisasi di dalam masyarakat maupun khususnya di dalam organisasi untuk normalisasi baru ini. Terima kasih. Kalau kita lihat dari pola siklus habit change ini, awalnya itu bermulanya dari pikiran ini, Bu. Yang di talk ini, pola berpikirnya yang harus diubah. 19 kan tahun 2019 dan mulai wabah itu 2000 November gitu ya. Apa yang dipikiran kita ibu-ibu? Saya secara pribadi tenang, Wuhan kok jauh. Saya masih terbang kemana-mana itu Bu, masih ke Medan, hampir ke Aceh gitu kan. Masih kemana-mana. Saya sempat ke Jayapura juga Bu pada saat dan landutnya masih Pak Triwibowo itu. Saya masih ke sana itu Bu, tahun-tahun bulan November Desember. Karena saya berpikirnya tenang di sini Bu. Berpikir saya tenang-tenang aja. Maka kalimat saya tenang, nggak ada masalah. Saya berjalan, orang melakukan aktivitas ya tenang-tenang aja, biasa-biasa saja. Tapi ketika pandemi itu diumumkan oleh Presiden dan kita diminta untuk berada di rumah, cara berpikir kita bagaimana? Pasti khawatir kan? Khawatir tertular pasti. Khawatir terjadi ini dan ini, macam-macam yang kekhawatiran kita. Dan ingat ibu-ibu, kekhawatiran selalu mengenai masa depan, bukan masa lalu. Saya ulang, kekhawatiran pasti tentang masa depan, bukan masa lalu. Nah, persoalannya sekarang apa yang dikhawatirkan itu beralasan apa tidak? Nah, ketika kekhawatiran itu besar di sini, terluncurkan gitu ya, cara berpikirnya akan muncul dari kata-katanya, kemudian tindakannya pun juga menjadi cemas gitu kan. Sehingga di sini kebiasaannya pun berubah. Coba kita lihat Bu, waktu terjadinya pandemi itu, Sabang sampai Merauke Bu, semua berebut hand sanitizer, betul kan Bu? Semua pakai masker, berebut semua masker. Nah sekarang bagaimana mengubah perilaku yang berkualitas, ubah dulu pola berpikirnya. Bagaimana kita menyikapi pola perilaku ini, kita ubah dulu Ibu. Nah sekarang mengenai pandemi ini kita menyikapi dengan positif atau tidak? Sama dengan begini Bu, gak usah jauh-jauh Ibu, izin Bu ya. Acara ini dari informasi yang saya dapat sekitar 360 dari anggota Sabang sampai Merauke. Berapa persen yang menyikapi acara ini positif? Nah itu pertanyaan ini silakan dijawab dari masing-masing, nggak usah dijawab di sini. Siapapun yang menyikapi acara ini positif, maka perilakunya pun ikut positif. Dan kebiasaan pun jadi positif. Bukankah segala sesuatu itu kalau dilakukan dengan cara yang menyenangkan, pasti menghasilkan dengan sesuatu yang menyenangkan. Ya, saya bukan karena ini ada Bu Eris ya, tapi saya kalau seminar siapapun instansinya saya mengatakan begitu. Kalau ada training gitu ya, internal training, saya tanya berapa persen? Yuk kita jujur-jujuran Bapak Ibu, saya bilang begitu. Dan sebagian besar jawab. Kalau di training saya terpaksa Pak, disuruh direktur Pak. Nah, perilaku itulah yang pasti akan diterima. Gitu Bu, jawaban saya Bu. Jadi tergantung dengan pola kita berpikir terhadap menyikapi sebuah persoalan. Itu Bu, izin. Terima kasih Pak Nyoman. Berarti bisa saya ambil kesimpulan, berarti kita harus mengubah pemikiran untuk setiap keadaan dengan pemikiran yang selalu positif. Betul, izin Bu, betul. Terima kasih. Ya. Cuman saya tambahkan dulu sedikit Bu. Ada ngomong begini, sesama coach sama saya, sesama trainer ngomong gini, Mas,
Pikir positif tuh capek loh. Iya, saya jawab iya, capek. Tapi tidak secapek kalau Anda memikirkan sesuatu yang negatif. Itu jawaban saya. Betul kan? Memang kalau kita latihan pasti bisa berpikir positif itu. Terus pertanyaan kedua begini Bu, boleh nggak berpikir negatif? Jawaban saya boleh. Boleh. Mikir negatif itu boleh. Tapi tujuannya untuk waspada. Nah, jangan-jangan nanti begini, jangan ya, untuk waspada, kita supaya lebih waspada. Gitu Bu ya, jawaban saya. Terima kasih Bu. Terima kasih ibu-ibu dari Yonko 468 Papua. Pertanyaan berikutnya ada lagi. Menyambut era normal ini disambut dengan antusias Bapak sampaikan kepada kami. Dan antusias tersebut bisa diajarkan tapi bisa ditularkan. Dalam arti antusias itu ada 4 hal. Yang terpikir oleh kami Pak, ditularkan kepada lingkungan kita, betul nggak Pak? Betul Ibu, betul. Bagaimana kalau kita menghadapi lingkungan yang tidak mendukung? Jangan sampai, mohon maaf ya Pak, ini pemikiran yang sangat simpel dari seorang ibu-ibu ya Pak, atau maaf. Iya. Contoh kami ke pasar, kami sudah menjaga kebersihan kami dengan memakai masker, memakai kesehatan. Tapi begitu kita sampai ke lingkungan, kita lihat lingkungan sekitar kita tidak memperlakukan seperti itu. Yeah. Bahkan bisa dianggap kita mungkin akan seperti orang aneh di dalam lingkungan tersebut. Yeah. Bagaimana cara kita menyingkapi perbedaan gap pandangan tersebut? Karena kan ternyata tidak semua manusia memiliki pemikiran yang sama. Hanya itu pertanyaan kami yang sederhana aja Pak. Terima kasih. Yeah. Terima kasih Ibu. Pertanyaannya sederhana Bu. Jawabnya nggak sederhana ini Bu Vidi. Bu Vidi ya, betul ya? Kayaknya betul ya? Ah iya. Saya cuman ngeraba-ngeraba aja nih. Betul ini Bu Vidi. Karena saya lihat waktu itu sertijabnya sama Bu Dina itu saya lihat nih. Kayaknya Bu Vidi gitu. Pertanyaannya sederhana Bu. Jawabnya saya yang agak mikir ini Bu. Ibu ini ngetes sukanya. Enggak Bu, bercanda Bu. Jangan-jangan tuh titipan dari Bu Eris lagi kayaknya. Enggak Bu. Enggak Bu, bercanda Bu ya. Karena ini kan kita udah contoh di saya ya Bu ya, contoh di saya. Saya sudah memperkuat semua pola berpikir saya. Maka yang saya tularkan pertama kali ya sama keluarga saya dulu. Kita harus kompak dulu gitu ya. Istri saya kerjanya di Dinas Pertamanan dan Pemakaman Bu. Saya sempat stres ya awal-awal Bu. Stres gimana? Saya menjalankan protap untuk kebersihan di rumah saya. Istri saya keluar ke pemakaman untuk makamin korban COVID. Itu kan enggak seperti yang ditanya sama 468 tadi, gimana kita bisa mikir positif? Sehebat-hebatnya saya Bu untuk belajar mengenai pola berpikir, enggak gampang Bu nyikapin begitu. Pulang terus ya assalamualaikum butuh wah di sini Bu cenut. Tapi yang saya perlakukan pertama kali izin ya Bu ya. Di Al-Qasas ayat 6 itu menyampaikan bahwa ketika seseorang itu khawatir dengan sesuatu yang berlebihan, maka Allah akan mengabulkan kekhawatiran itu. Itu yang menjadi pedoman saya sampai saat ini. Saya pegang kuat itu Al-Qasas ayat 6. Nah, jadi saya nggak terlalu banyak khawatir gitu. Nah, saya tetap ikutin prosedur itu. Nah, ini saya membuat sebuah logika yang mungkin hampir sama Bu Vidi dengan Ibu. Ibu sudah menjaga sebuah protap, kemudian ke pasar, lingkungannya tidak. Saya ceritakan mengenai lingkungan keluarga saya Bu. Istri saya di Dinas Pertamanan dan Pemakaman itu. Ibu tahu persis kan Bu, saya mencegah jangan kemana-mana. Dia enak-enak melanggang aku bentar ya. Saya nganterin ke pemakaman. Halo, gitu. Ini terus saya jawab gimana Bu? Sementara dia jawab dengan enteng. Terus kalau saya nggak ke kantor yang makamin ini siapa ya? Yang koordinasi pemakaman ini. Ini bukan pasar lagi Bu, pemakaman. Yang dimakamkan korban COVID Bu. Dan dia harus berada di posisi yang sangat dekat dengan pemakaman itu. Kalau saya ikut khawatir,
istri saya jadi ikut khawatir. Di bahasa hipnosis, imunnya turun, Bu. Imunnya turun. Dan tahukah ibu-ibu, yang sebenarnya menyerang penyakit itu bukan karena yang penyakitnya, tapi imun pertahanan kita yang turun. Makanya saya sampaikan, antusias. Kalau kita antusias, imun naik, Bu. Imun naik banget. Itu kenapa kalau dalam sebuah kegiatan, Ibu, saya izin, Bu, ya. Saya pernah menyampaikan, saya sering membuat bukan seminar lagi, tapi training. Bagaimana training cara pembukaan seminar misalnya. Coba bagaimana opening class itu bagaimana delivery class. Jadi saya menggait training for trainer lah kira-kira. Saya sampaikan begini, sebelum melakukan paparan, bikin pesertanya itu happy dulu. Itu harus dilakukan. Supaya seneng aja dulu. Dibuat ajak main-main kayak apa barriernya. Supaya pikiran bawah sadarnya kebuka. Ketika happy, imunnya naik, interestnya pasti naik. Nah, sama dalam konteksnya ibu-ibu ini. Waktu bulan Maret, bulan Maret atau April ya, ada berita ini, Bu, yang ibu-ibu yang nggak pernah keluar, terus sekali keluar, terus terserang itu, kena itu. Terus yang beritanya adalah karena tertular dari penjual sayur. Pernah dengar nggak, Bu? Pernah, Bu Widya? Saya menyampaikan pendapat, loh kasihan yang tukang sayurnya dong, divonis kayak begini. Orang Indonesia mudah sekali melakukan justifikasi, melakukan judgement itu paling pintar orang Indonesia itu. Termasuk saya. Nah, itu jawaban saya, Bu. Bagaimana lingkungan? Yang penting kita dulu selamatkan diri kita dulu. Kemudian yuk kita tularkan. Nah, cara menularkan saya gimana kepada istri saya? Saya tanya skala prioritasnya. Ada yang wakilin kamu nggak? Udah bisa kamu pantau nggak pakai video call? Oh bisa, ya udah kamu di sini aja dulu, nggak usah pintu keluar. Contoh ke pasar, namanya istri, Bu, ya. Ada aja, Bu, yang dicari, yang nggak ada jadi ada gitu, Bu. Yang nggak perlu jadi perlu gitu. Ya ke mall ngapain? Yang dulu saya nggak cerewet, Bu, jadi sekarang saya cerewet, mau ngapain? Mau belanja, mana daftar belanjanya? Saya bilang begitu. Ini ada lagi nggak? Nggak, harus kamu kan? Iya sih, minta yang lain kan bisa nggak? Di telepon bisa nggak? Bisa. Nah, makanya yang di hati-hati ibu-ibu sekalian, sekali lagi saya sampaikan. Ini istri saya pun masih menyampaikan. Korban COVID masih tinggi, Bu, yang dimakamkan. Cuman tidak diekspos itu saja. Kenapa tidak diekspos? Kenapa tidak ada press release lagi dari kementerian misalnya ya? Nggak ada lagi. Supaya kita nggak khawatir aja, Bu. Nah, ini yang perlu saya sampaikan kepada ibu-ibu. Yang penting kita proteksi diri. Kalau masih kena, ya itu takdir, Bu. Nasibnya kita. Allah udah kasih gitu. Orang nggak pernah kemana-mana aja kena, apalagi kemana-mana. Yang ironisnya kan, yang keluar-keluar kan nggak apa-apa kan. Dari semua Indonesia yang tetap masuk bekerja kan TNI sama Polri kan. Alhamdulillah sehat-sehat semua, Bu. Karena itu tadi, saya yakin TNI Polri itu di mindsetnya saya pengabdian. Saya mengabdi untuk negara, makanya imunnya kuat-kuat, bukan hanya karena fisiknya yang kuat-kuat. Gitu, Bu, jawaban saya, Bu Didi. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan sederhana Ibu ya, Bu, ya. Jawabannya kompleks soalnya, Bu. Gitu, Ibu. Silakan yang lainnya. Terima kasih, Pak. Kami-kami, Ibu. Selamat siang, Pak Nyoman. Kami dari Ya. Mohon izin Ibu, kami bertanya ini. Silakan. Bagaimana kita sebagai orang tua membantu anak-anak kita dalam masa new normal supaya anak-anak terbiasa dengan kebiasaan new normal? Sebenarnya virus ini masih ada. Jadi yang kami tanyakan bagaimana merubah perilaku anak-anak kita. Terima kasih, Pak. Tuh, saya baru ngomong sama Bu Vidi, sekarang Bu Dina yang ngetes saya kan. Bu Dina ini. Ya, Bu Dina, makasih pertanyaannya. Saya mikir sebentar ya, Bu. Gimana ngubah perilaku?
Ini kalau di wing 1, habis ini kan wing 2 nanti habis nanya. Wing 2 kan agak susah lagi. Wing 3 apalagi agak susah lagi saya. Bu, mengubah perilaku, sebenarnya pengubahan perilaku kita sama anak-anak itu sudah kita lakukan sejak Maret lalu loh, Bu. Tanpa kita sadari. Cuman tidak semua orang tua memanfaatkan perubahan perilaku itu. Coba kita lihat, Bu. Pada saat kita memasuki bulan Ramadan, kan nggak ada tarawih, Pak. Kalau kita, misalnya saya yakin Pak Kodri, Ibu sudah melakukan itu di rumah untuk sholat tarawih bersama-sama. Saya yakin itu. Coba kita begini, kalau misalnya nggak ada COVID, Bu, Pak Kodri tidak pernah jadi imam sholat Id, betul kan? Betul. Antriannya panjang, Bu. Panjang. Orang menjadi komandan upacara 17 Agustus saja itu antriannya panjang, Bu. Betul kan, Bu? Gak semua orang seleksinya panjang, saya tahu, Bu. Saya tahu persis. Apalagi ini sholat Id, gak bakalan, Bu, jadi. Tapi tanpa seleksi sekarang menjadi imam, Bu. Paling tidak makmumnya ada 2, ibu sama putri, kan paling tidak kan sudah jadi imam. Kan begitu. Selama Ramadan nggak akan pernah bisa memimpin sholat tarawih kalau nggak ada COVID. Meskipun itu bacaan suratnya itu pendek-pendek, Bu. Diulang-ulang itu aja. Pokoknya kita hafal 8 surat aja sudah beres pokoknya, Bu. 8 surat pendek pokoknya aman lah pokoknya. Digilir aja sampai 30 hari gitu. Aman, Bu. Tapi ya, persoalannya adalah kita mau menyikapi itu secara positif atau negatif, itu saja. Nah, kalau bicara sama anak, ya, saya sudah praktekkan ini sama Bu Eris. Kalau saya praktekkan lagi nanti Ibu tahu pasti. Bu Dina juga sudah saya praktekkan waktu sama hypnoparenting itu. Bahwa anak itu tidak akan mengikuti dari apa yang kita sampaikan. Istilah kata sampai kita berbusa pun dia nggak akan ngikut, Bu. Kecuali tindakan kita yang menunjukkan. Nah, ini persoalannya. Tindakan kita yang menunjukkan. Kalau saya lihat, izin ya, Bu ya. Saya kan ngikutin media sosialnya Bu Dina ini. Ada yang belakang ketawa semua. Loh, iya dong, saya harus ngikutin. Di sebelah Ibu itu juga saya ngikutin loh. Bagus-bagus produknya. Produknya bagus-bagus, kain-kainnya bagus-bagus. Saya nggak usah sebutin ya, Bu ya. Kalau beliau ini baru pindah dari Jogja mendampingi Ibu. Saya nggak usah sebutin beliaunya. Baru pindah dari Jogja jadi wakil komandan Wing 1. Kan ada itu kan putrinya Ibu kan ada tugas work from home yang buat bahasa Inggris itu kan, Bu? Betul kan? Terus direkam kan? Pertanyaannya gampang, Bu. Gimana kita bisa ngajarin bahasa Inggris dengan fluent sementara Bapak nggak fluent? Untung waktu rekamannya fluent, Bu. Saya langsung appreciate. Coba nggak fluent, Bu. Ya, maksud saya begini. Paling gampang adalah Anda nggak pernah menjadi imam, nggak pernah jadi panutan, kalau sementara nggak punya profil panutan. Itu gampangnya begitu. Makanya awalnya dari ya kita ubah. Ibu-ibu, baiknya 3 bulan ini adalah kondisi yang sangat efektif mengubah kebiasaan anak-anak. Sebelum anak-anak sekolah. Bukankah 3 bulan ini Anda mengambil peranan 100% dari peranan orang tua, guru? Di awal-awal orang orang tua ngomong, aduh susah ya dampingin anak sekolah, susah ya. Komentar saya gampang, Bu Dina. Makanya jangan marahin guru, nggak gampang jadi guru. Sekarang suruh jadi guru di rumah teriak-teriak sekarang. Berarti kita sadar, tolong ibu ini mumpung ibu-ibu semua ya, 100% ibu-ibu. Sadari bahwa tugas guru nggak gampang, Bu. Bahwa 50% waktu Anda itu ada di tangan guru selama 1 hari. Betul kan? Jam 7 mereka sudah berangkat, jam 2 baru pulang. Itu 50% lebih tugas seorang orang tua di take over oleh guru. Nah sekarang waktu yang tepat Anda mengubah itu semua supaya profilnya ada di profil kita, tidak di profil guru. Dulu anak-anak saya begini, kalau ngajarin matematika kan saya paling bodoh, Bu, kalau matematika saya.
Saya paling bodoh saya matematika, makanya nggak jadi penerbang, nggak jadi angkatan udara. Coba pinter matematika, saya sudah jadi danwing saya Bu sekarang Bu. Untung saya goblok di matematika. Coba saya pinter Bu, saya saingannya Pak Kodri loh sekarang ini. Jelas saya menang pasti. Saya lebih dekat sama Pak Eris, rumahnya maksudnya. Rumah saya kan dekat, jadi kan saya lebih gampang sowannya gitu. Nah, ketawa, ibu-ibu ketawa semua. Ketawa aja Bu. Itu kalau misalnya maskernya dibuka pasti ketawanya ngakak. Saya suruh ngajarin matematika sama anak saya. Anak saya jawab begini. Saya kan harus pintar duluan kan. Nah, anak saya jawab begini. Kata Pak Guru nggak gini loh ya. Kata Bu Guru nggak gini loh ya. Dalam hati saya, ini anak lebih percaya guru sama bapaknya. Pertanyaannya yang gampang itu Bu. Ini kok lebih percaya guru sama bapak? Nah, momen sekarang kita kembalikan anak harus lebih percaya sama diri kita sebagai orang tua. Mulai kapan? Mulai bangun tidur sampai mereka tidur kembali. Mumpung Bu Dina dan teman-teman sekalian masih di rumah anak-anak. Perkuat dari iman dan takwanya. Mumpung masih di rumah, sebentar lagi nanti Desember balik, kan alhamdulillah ini sampai Desember. Yang nggak alhamdulillah kan orang tuanya Bu. Anak-anaknya alhamdulillah loh Bu, yang nggak alhamdulillah itu orang tuanya. Aduh, masih perpanjang nih dampingin anak-anak sekolah di rumah. Bapak Ibu, alhamdulillah lo bersama anak-anak, itu anak Anda loh. Kok malah nggak? Aduh susah Pak Nyoman ada di rumah sekarang harus ngajarin anak-anak. Loh itu anaknya siapa? Itu kan keluar dari rahim Anda. Gimana sih ibu-ibu ini? Ya itu bukan Anda ya, itu bukan dari anggota Paskas. Itu cuman orang-orang di luar sana yang saat ini sedang menghadap monitor. Nah itu aja, itu jawabannya. Itu Bu Dina jawaban saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saya seneng kalau sesi tanya jawab pertama. Sudah selesai 3 pertanyaan, alhamdulillah. Ini karena masih ada waktu, izin apakah kita akan membuka pertanyaan sesi kedua atau barangkali masih ada pertanyaan lagi, boleh kita 2 pertanyaan lagi masih bisa. Silakan. Boleh bertanya juga, barangkali ada hal-hal lain yang ingin dipertanyakan pada Pak Nyoman. Kecuali soal sosial media ya Pak Nyoman ya. Iya. Jangan tanya sosmednya Pak Nyoman. Kalau mengenai sosmed saya pasti kalah sama ibu-ibu. Iya. Ini ada dari makanya kan background. Izin kok. Silakan. Izin, Pak, ada via RTG jajaran 1 Bravo. Silakan. Oh baik, silakan. Mohon izin, kami dari Ranting 03, Cabang 6, Satuan Bravo 90 Paskas. Mohon izin bertanya. Silakan. Izin? Halo, izin? Ya, silakan Ibu. Siap. Mohon izin bertanya, kami dari Ranting 03, Cabang 6, jajaran Sat Bravo 90 Paskas. Izin menanyakan bagaimana sikap yang dapat ditujukan seandainya kita secara tidak sengaja mungkin sedang berinteraksi dan ketika mengobrol mungkin ternyata lawan bicara kita orang ODP atau PDP. Tanpa membuat tersinggung, bagaimana mungkin kita bisa menyikapi hal tersebut? Terima kasih. Terima kasih Ibu. Nah kan, ini jawaban pertanyaannya pertanyaan investigasi karena dari Sat Bravo kan. Izin ya Bu ya. Bravo kan bahaya ini. Saya mikir sebentar ya Bu. Izin. Nah pertanyaannya kok berat-berat. Ada nggak sih pertanyaannya agak gampang-gampang gitu loh Bu? Gini Bu. 1. Di dalam komunikasi itu ada disebut dengan 3V. 3V itu adalah verbal, vokal, dan visual.
Verbal itu bagaimana kata-kata yang keluar dari mulut kita. Vokal itu yang berkaitan dengan intonasi. Dan terakhir visual itu yang berkaitan dengan body language. Nah, pertanyaan Ibu tadi, bagaimana berkomunikasi dengan ODP atau PDP atau apapun istilahnya. Jangankan itu, Bu. Saya ini, izin ya Bu ya, saya selalu menggunakan contoh-contoh saya dan keluarga saya supaya keluarga yang lain nggak tersinggung. Jadi kalau tersinggung kan urusan saya kan cuma 3 orang kan, 2 anak 1 istri. Kalau misalnya ada yang tersinggung dengan Paskas, ini urusannya kan 1 batalion, Bu. Repot saya kan. Contohnya begini, Bu. Saya ini punya alergi bersin. Ibu pasti udah tahu kan pembicaraan saya kemana. Kalau saya udah ngomong bersin, setiap pagi itu saya bersin. Istri saya yang saya sangat cintai itu langsung ngomong, "Yah, kamu segera periksa, jangan-jangan kamu PDP." Gimana coba, Bu? Perasaan ibu, perasaan saya sebagai seorang suami. Bersin ini batuk-batuk, bersinnya itu lama, Bu. Dan ngomong, "Yah, jangan-jangan kamu PDP." Orang Jawa ngomong gini, Bu, modiar kan. Gitu. Suami yang ganteng gini dibilang PDP. Buruan toh ya, tes COVID sana. Gila nih. Orang saya ini bersin memang sudah lama, udah punya alergi, dianggap PDP. Ya Allah, gitu. Dan jawab ngomongnya gini, bukan ngomong dengan ini. "Ya, Bu kamu," gitu. "Yah, ini istri Bu kamu." Apalagi yang lain kan gitu. Apalagi yang lain, ini istri aja ngomong sama suaminya, "Lah, jauh-jauh ya, jangan-jangan kamu PDP." Waduh. Nah, sebenarnya yang membuat sakit hati saya itu bukan omongan PDP-nya, body language-nya, Bu Dina. Dia narik gitu, "Yah." Nah, itu loh saya bikin sakit hati. Yah gitu. Terus tidurnya suruh pinggir-pinggir lagi saya. "Ya, kamu tidurnya agak sanaan ya. Nanti kena saya." Ya Allah, kita nikah ini udah hampir 20 tahun loh, Bun. Ini jangan gara-gara gua bersin terus lu jadi masalah sampai membalik semuanya loh kan. Saya ngomongin di sini aja nggak apa-apa, istri saya di depan sana kan. Saya sambil nggak apa-apa, saya didampingin juga. Nah, bagaimana komunikasinya? Komunikasi yang wajar aja, Bu. Kan sudah jelas kan begini. Contoh begini, Bu. Ketika saya di Sesko kemarin, kan tanggal 2 Juni, Bu. 2 Juni saya ke Sesko. Biasa kan kita salaman. Begitu saya datang, saya bertemu sama dirdiknya. Pak Nyoman, bukan nggak ada hormat, tapi ini prosedurnya kita nggak boleh bersentuhan. Salam komando, cuman gitu aja. Kita harus jaga jarak ya, walaupun kita pengen ngobrol tapi kita harus jaga jarak. Nggak nyaman, Bu, training di depan itu jaga jarak semua, nggak nyaman, Ibu. Tapi yakinlah bahwa kondisi ini tidak terjadi di Indonesia saja, di seluruh dunia terjadi. Maka saya ngomong sama teman-teman saya atau siapapun, "Mas, nggak usah deket-deket, nggak usah tersinggung ya," saya bilang gitu. "Nggak usah deket-deket, nggak usah tersinggung, tapi kita harus tetap jaga jarak aman, tapi hati kita tetap dekat." Sambil saya bercanda begitu. Karena 3V tadi, Bu. Ya saya ulang ya, dalam komunikasi ada 3V. 1 verbal, vokal, dan visual. Yang bikin sakit hati itu yang nomor 3 ini loh, Bu. Ataupun yang membuat orang ikut kita itu karena yang nomor 4, yang penelitiannya, Ibu. Ini izin ya, Bu ya. Penelitiannya begini. Verbal itu kekuatannya itu cuma 7%. Kekuatan mempengaruhi orang itu cuma 7%. Vokal kekuatannya itu 38% mempengaruhi orang. Itu kenapa sampai di sini kita bicara dengan kalimat yang standar, yang datar, orang nggak akan ngikut. Tapi kalau ada penekanan, ini orang akan ngikut. Ada intonasi, orang akan ngikut. Itu kenapa kalau Pak Kodri nyiapkan pasti kan ada vokalnya, tinggi vokalnya, siap gitu kan. Kan nggak mungkin siap gerak, itu kan nggak mungkin. Nggak akan ngikut nih orang karena vokal di situ. Oh, saya nonton loh, Bu, itu saya ulang-ulang, itu kan ada siaran ulang, lihat itu, saya lihat, wah luar biasa nih. Yang powerful nih, Bu, itu yang visual, yaitu body language, yang nomor 3 ini.
Karena kekuatannya 55%. Nah, sekarang kalau ditanya bagaimana kita berkomunikasi, hati-hati dengan body language kita. Contoh yang saya contohkan tadi, Bu, ketika saya bicara ini diajak kita agak yang kita ajak bicara pasti agak tersinggung. Betul kan, Bu? Agak tarik begitu. Tapi kalau kita biasa saja dengan menggunakan cara aman, ya biasa-biasa saja insya Allah. Gitu ya, Bu. Nah, contoh ya, Bu ya, dari Sat Bravo tadi kan, ibu-ibu bisa ngelihat jari saya semuanya? Izin Ibu ya, izin. Kalau ini yang kanan ini, tahu lampu bohlam nggak ibu-ibu? Izin. Lampu bohlam, lampu yang mereknya, boleh sebutin merek ya Mbak Vivi ya, Philips itu, lampu bohlam yang bulat itu, tahu ya? Kalau ini dua lampu, Bu, izin. Yang ini A, yang ini A, yang ini B. Kemudian kalau yang A ini saya nyalakan terus, izin ibu-ibu semuanya. Yang A saya nyalakan terus. Yang B nyala hidup, nyala hidup, nyala hidup. Mana yang lebih cepat mati? A atau B? Izin, Bu. Siapapun boleh jawab. Siapapun boleh jawab. Yang mana yang jawab nih? Yang B. Siapapun boleh jawab. Ada hadiahnya ini, Bu. Izin, ada hadiahnya. Hadiahnya dari Ibu Ketua. Hadiahnya dari Ibu Ketua. Ya? Yang A. Yang B. Yang B. Ada yang A, yang ada yang B. Izin dari pria ranting John Kompas 2. Ya. Sama-sama matinya Pak A sama B. Sama-sama. Oke, ada yang A, ada yang B. Saya ulang sekali lagi. Fokus ya. Ini bagaimana kita berkomunikasi. Ini A, ini B. Ya. Ini A, ini B. Yang A saya nyalakan terus. Yang B nyala hidup. Nyala hidup, nyala hidup. Mana yang lebih cepat mati? A atau B? Tuh. Masih ada yang jawab A, masih ada yang jawab B kan? Ada yang ngomong sama. Waduh. Nah, udah. Baru sadar. Yang kedua baru sadar kan? Tadi udah mau jawab, Pak. Di mute. Karena di mute gak kedengeran. Iya. Ini dari Yonko 463, sama-sama hidup. Tapi saya yakin dari semuanya itu ada yang bingung gitu loh, Bu. Oh iya. Iya. Saya ulang ya, Bu ya. Ibu-ibu izin saya ulang. Ini kan nyala terus. Yang kiri ini perhatikan di mulut saya. Nyala hidup. Nyala hidup. Perhatikan di mulut saya. Nyala hidup. Kan sama ya Pak. Baru heboh kan sekarang, Jadi sebenarnya, jadi Ibu dari Sat Bravo, jadi seorang itu memperhatikan bukan dari saya ngomong. Apa yang diperhatikan, Bu? Body language. Kan nyala sama hidup sama nggak, Bu? Nyala sama hidup. Sama. Tetapi Anda, sebagian dari Anda memperhatikan tangan saya ini loh. Betul nggak, Bu? Ini yang diperhatikan, bukan mulut saya. Jadi dalam konteks kita bersosialisasi, kita berkomunikasi dengan siapapun, pastikan body language Anda sesuai dengan apa yang Anda sampaikan, Bapak Ibu, Ibu-ibu sekalian. Itu kenapa penampilan itu penting. Itu kenapa harus dandan. Karena kesan pertama itu diambil dari penampilan Anda.
Dan termasuk tadi yang saya sampaikan adalah inisiatif tadi, Bu Ibu. Gitu, karena visual itu, body language itu berhubungan dengan inisiatif, berhubungan dengan antusias. Jadi antusias itu seberapapun Anda teriak, ayo semangat, semangat, semangat. Tapi Anda duduk di meja, ya nggak bakalan semangat, Ibu. Betul kan? Sama juga dengan kita berkomunikasi dengan yang Ibu sampaikan tadi, sama PDP, sama ODP itu. Kalau saya Ibu izin yang dari Sat Bravo, saya ngomong tegas-tegasan, Bu, sama istri saya. Di minggu-minggu pertama istri saya agak-agak emosi itu. Saya bilang, nggak bisa lewat pintu depan, pintu belakang. Langsung buka semua peralatan, harus disemprot semuanya. Ikutin prosedur, protapnya luar biasa, Bu. Dua kali lipat protap saya, Bu. Itu istri saya ngomong tegas. Tapi saya tidak menyakiti omongan saya. Saya nggak perlu harus nunjuk-nunjuk kan. Saya nggak perlu begini-begini sama istri saya. Nah, ini habis dari makam, Ibu. Gitu, Ibu Jin. Itu ya, Bu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih. Terima kasih, izin. Selanjutnya ini ada dari Pia Ageon Ko 469. Paskas sudah unmute, barangkali ingin bertanya. Mohon izin, selamat sore Ibu. Mohon izin, selamat sore Pak Nyoman. Kami izin dari 03 cabang 4 gabungan 4 wing 3 Paskas Medan izin bertanya. Bagaimana cara menjadi guru yang baik bagi anak-anak selama masa pandemi, dan bagaimana membentuk karakter anak-anak agar tetap antusias dan semangat di masa pandemi seperti ini. Demikian, terima kasih. Selamat sore. Ya. Selamat sore. Dari Medan ya, Bu ya? Yap. Ya, oke, dari Medan. Baik. Jadi guru yang baik. Ini Bu izin, ada nggak pertanyaan yang lebih gampang itu, Bu? Bu Eri, saya izin, Bu, besok-besok pertanyaannya jangan yang nguji saya begini, Bu. Saya belum pernah loh saya ditanya kayak begini dari awal sampai akhir ini. Luar biasa ini, Bu Ibu Paskas. Itu tepuk tangan dulu untuk Anda semuanya. Pertanyaannya wah, di luar dugaan. Di luar dugaan. Saya beberapa kali dengan kesatuan ini agak mikir juga, Bu Eris. Jadi guru yang baik. Sekarang guru itu apa sih pengertiannya? Itu aja dulu, pengertian dari guru itu apa? Kalau orang Jawa kan ngomong yang digugu dan yang ditiru. Betul ya? Nah, dari kalimat yang digugu, yang ditiru, kembali yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa kalau contoh yang tadi saya bilang mengenai konsep bekerja dan berkarya, kalau kita nggak gembira dalam bekerja, kita nggak bahagia beraktivitas, maka mimpi kita membuat bahagia dan gembira keluarga kita gitu. Nah, sekarang jadi guru yang baik. Sekali lagi saya sampaikan, dari yang 3V tadi, yang powerful itu di mana? Yang di visual, di body language. Ketika saya seminar parenting yang diikuti Bu Eris, Bu Dina, anak itu udah bosen, Bu, dinasihatin. Sudah bosen. Berapapun usia anak-anak Anda, itu sudah bosan mendapat nasihat. Orang anak itu baru lahir udah dinasehatin, Bu. Betul nggak? Baru lahir, baru menyesuaikan, dia nangis. Apa nasihat pertama kali? Ayo, Bu. Nasihat pertama kali apa? Kan gitu jawabnya. Jangan nangis ya, cucu, diam. Itu nasihat bukan? Nasihat itu, Bu. Baru lahir itu. Terus dinyanyi Nina Bubu. Nina Bubu itu ngancam loh, Bu. Ada kalimat loh, Bu. Kalau tidak bubuk, digigit nyamuk. Ini baru berapa hari loh, Bu. Nah, itu berlanjut terus, berulang-ulang terus. Sampai usia anak ibu saat ini. Berapapun usia anak-anak Anda, putra-putri Anda. Kan begitu, Bu. Kita udah memberikan tindakan yang benar nggak kepada anak-anak
anak kita. Nasihat paling baik adalah menggunakan tindakan dari hal yang paling kecil. Dari hal yang paling kecil, itulah menjadi guru. Makanya di gugu yang ditiru. Ingat Bapak Ibu, yang di gugu itu bukan omongan, tapi tindakan. Omongan itu nanti. Omongan itu nanti. Ya, itu pertama, jadi guru yang baik. Yang kedua, menjadi guru yang baik, sabar, Bu. Nah, itu jawaban saya, itu pasti ngunci semuanya untuk para ibu. 5 huruf ini ikutin deh, sabar. Nah. Ya, sabar itu bukan di omongan, Bu, tapi di tindakan. Sekali lagi, sabar itu bukan di omongan, tapi di tindakan. Saya ngomongnya begini kalau jadi guru di rumah, mama ini udah sabar loh. Tapi tangannya yang di bawah, nah itu ngapain tuh? Nyubitin paha sampai biru semua gitu. Sabarnya di mana? Sabar omongan sama sabar tindakan juga harus berjalan lurus. Lama-lama yang misal gitu ya, misal pagi-pagi, ayo waktunya belajar gitu. Bu izin ya Bu ya. Waktu awal-awal itu semua media sosial, Instagram terutama, itu banyak anak-anak sedang belajar di rumah gitu. Menonton ini. Sekarang udah nggak ada, Bu. Nggak ada tontonan itu, nggak ada yang upload lagi itu. Semuanya sekarang kembali ke perilaku baru, selfie tanpa senyuman. Kan gitu kan? Selfie senyum tapi nggak kelihatan senyum. Waktu saya foto di Sesko gitu, gak usah senyum Bu, udah nggak kelihatan juga kok ibu senyum, kan ketutup sama masker. Tenang aja, gak usah pakai senyum, ketawa ngakak. Saya bilang begini, ibu coba buka semua maskernya, boleh nggak? Pasti ada seseorang di sini yang tidak pakai lipstik, saya bilang begitu. Ketahuan memang ada. Ternyata memang benar, dugaan saya ternyata terbukti. Nah, jadi guru yang baik itu Bu, 1, tindakan, yang kedua sabar. Yang ketiga apa Bu? Yang ketiga, sabar. Yang ketiga. Yang keempat apa? Sabar. Yang kelima, nah yang kelima beda nih. Yang kelima, antara ibu sama bapak harus satu omongan. Itu jadi guru yang baik. Karena guru ini bukan hanya guru pelajaran loh Bu, ibu-ibu sekalian. Bisa pelajaran apapun. Jadi harus satu. Jadi satu, sepakat gitu ya. Jadi nggak saling menyalahkan. Itu guru yang baik. Nah, membentuk karakter sekarang, membentuk karakter anak, bagaimana karakternya? Penguasaan ilmu pengetahuan itu bagus sekali. Tapi ilmu pengetahuan tanpa adab, pisaunya tumpul. Makanya ibu-ibu izin, mumpung ini saya boleh promosi ya. Kemarin saya baru upload 13 fenomena perilaku orang tua. Silakan dicek di Instagramnya Nyoman Indra Permana. Silakan Anda follow. Saya ibu izin, saya sudah follow semuanya loh Bu Eris, saya udah follow semua Instagramnya Paskas itu. Saya nggak pernah loh follow instansi itu kecuali Paskas dari Sabang sampai Merauke saya follow semuanya. Bu Eris, Bu Ana, Bu Vidi semuanya, Bu Dina, Bu Wulan itu saya follow semuanya. Pokoknya Paskas follow, pokoknya Falas follow. Nggak follow back biarin deh gitu. Paling juga nanti dimarahin sama Bu Eris nggak follow back. Kan salam perempuan jingga. Ini kan background saya jingga ini. Jam tangan saya aja jingga, semuanya jingga. Kita memang sehati, Bu. Karakter saya sampaikan di Instagram saya bahwa karakter pembentukan karakter pendidikan anak saat ini lebih fokus sama kognitif, Bu. Coba lihat. Kognitif yang dikejar, tapi karakternya nggak ada. 3 bulan ini, bahkan sampai Desember, adalah kesempatan ibu-ibu sekalian untuk menegakkan dan mengembalikan semua pendidikan karakter dan budi pekerti. Mulai dari hal-hal yang kecil, beresin tempat tidur, beresin kamar sendiri, bawa piring sama gelas yang habis makan itu ke dapur, meskipun di situ ada pembantu.
Dari hal-hal yang kecil, itulah pembentukan karakter sebenarnya yang paling dasar. Dan yang paling luar biasa, Bu, adalah minta putra ibu, jika ibu-ibu izin kalau ada putra putrinya, ada yang putra gitu sudah akil balik jadi imam, Bu. Sesekali, itu pembentukan karakter yang luar biasa. Atau bukan mungkin yang Nasrani begitu, suruh ajak berdoa bersama, tapi yang mimpin doa siapa? Putra putri. Gantian. Itu pendidikan karakter. Nah, nanti keilmuan baru ngikut. Jadi, contoh gampangnya karakter tuh begini, Bu. Saya sering sampaikan ini. Anda memilih anak Anda dapat nilai 90 atau 100, tapi dia nyontek, atau dia dapat 60, tapi dia nggak nyontek. Pasti jawabannya kan 60 nggak nyontek kan? Tapi jawaban saya beda. Dapat 100 tapi jujur. Jawabannya itu kan. Dapat 100 tapi jujur. Kan begitu. Kalau boleh curhat sedikit, Bu, ini mumpung ada Bu Eris nih, mudah-mudahan nanti bisa nyampe ke pemerintahan. Anak saya itu lulus 14 tahun 10 bulan, Bu. SMA, akselerasi. Ini nilai rata-rata 8 lebih, Bu Eris. Tapi nggak bisa masuk SMA nih. Kenapa? Karena seleksi umur. Sedih banget. Nggak bisa masuk. Jadi, waduh, saya jadi begini, dulu ngapain ya saya masukin sekolah umur 5 tahun, waktu TK umur 3 tahun kan gitu, mending nunggu aja dulu, dan dia akselerasi lagi kan. Sekarang ini dalam ketidakpastian gitu kira-kira Ibu, dan ini pasti jeritan semua para orang tua sama ya kita kan. Sama juga, tapi saya ngomong sama anak saya, tenang, kamu tetap harus sekolah, dan kamu pasti sekolah. Kalau misalnya pendidikan karakternya nggak kuat, wah udah nangis gerung-gerung ini Bu, udah kosel-kosel, ceritanya begitu. Dan penekanan saya bukan persoalan bagaimana 2 tambah 2 sama dengan 4, tapi bagaimana memperoleh proses 2 tambah 2 itu sama dengan 4. Gitu kira-kira Bu. Bukan kira-kira, begitu jawaban saya. Nah, mumpung ini kebijakan pemerintah masih sampai Desember Bu, isi semua kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan akhlak dan budi pekerti. Dari hal-hal yang paling kecil. Beresin kamar sendiri, atur kamar sendiri, bersihin kamar sendiri. Itu hal-hal yang paling kecil. Itulah pendidikan karakter. Itu Bu izin jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, sebelum notulensi dibacakan oleh Ibu Vidi, ya, berkaitan dengan fleksibilitas perilaku, saya memberikan sebuah rangkuman sedikit, Ibu-ibu sekalian. Jadi, kenapa judul ini muncul untuk menjadi perhatian kita bersama? Fleksibilitas perilaku di era normalitas baru. Kita sepakat menggunakan normalitas. Normalitas itu berkaitan dengan aturan-aturan. Kalau kita ngomong normalitas baru, berarti ada aturan-aturan baru. Terutama di mana aturan-aturan yang berkaitan dengan protokol kesehatan. Ibu-ibu izin, protokol kesehatan atau kesehatan itu masuk kebutuhan kedua setelah kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan tentang sandang dan pangan. Seperti halnya yang sudah dikampanyekan dari TNI Angkatan Udara, terutama juga dalam hal ini dari Paskas, bagaimana himbauan bawa makan sendiri, bawa alat makan sendiri, bawa alat minum sendiri, betul ya Ibu ya, hand sanitizer dan sebagainya. Itulah normalitas baru. Bagaimana kita tetap menjaga kesehatan, masuk ke daerah, misalnya saya ke Mako ataupun kemanapun, diukur suhunya. Inilah normalitas-normalitas baru. Dan kita harus berdamai dengan normalitas ini. Dan ketika kita berdamai, maka normalitas ini akan menjadi normalitas yang lama, menjadi kebiasaan yang memang sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Nah, persoalannya adalah apakah perilaku kita ini fleksibel? Karena banyak sebagian orang yang nggak mau diatur. Sebagian orang masih menggunakan perilaku lama. Jadi cuci tangan hanya karena disuruh.
bukan bagian dari kebiasaan kita. Kita tidak tergerak bahwa kebersihan sejak dulu, sejak kita lahir, itu memang harus menjadi bagian kehidupan kita, Ibu-ibu. Tapi kita baru care setelah ada pandemi. Betul ya, Ibu-ibu ya? Kita baru care, tapi kesehatan mengenai menjaga kebersihan, bahkan di Muslim disebutkan kebersihan adalah bagian dari iman. Itu sudah ada aturannya. Cuman kita baru care ketika Tuhan itu menegaskan. Kan pandemi ini kita kayak di reset gitu, di reset awal langsung. Jadi nol semuanya. Bukankah sebagian saya secara pribadi merasakan begini, apa yang saya miliki semuanya tidak akan ada artinya tanpa ada kesehatan. Nah, ini membuat sebuah perilaku baru bahwa kesehatan adalah hal yang sangat penting. Jadi kebutuhan yang sangat mewah. Nah, untuk itu ibu-ibu, mari kita sambut normalitas baru ini dengan antusias. Tapi antusias itu bukan bergembira seperti halnya orang keluar kayak semut keluar dari lubang semut langsung buat begitu, bukan begitu. Ada skala prioritas ibu-ibu. Kalau nggak penting, sekali lagi saya menghimbau, karena ini juga titipan dari istri saya. Istri saya juga ikut menjerit dalam tanda kutip, karena kehabisan waktu ibu-ibu untuk untuk para korban itu. Dan saya terus terang secara pribadi, kalau dengar cerita dari istri saya nggak sanggup untuk mendengarkan itu. Dan saya nggak mau mendengarkan karena supaya imun tubuh saya nggak turun. Tapi saya harus mendengarkan. Dan itu luar biasa loh Bu, memakamkan tapi Anda nggak bisa menghadiri. Itu hal yang sangat luar biasa. Hari ini ibu-ibu, mohon izin, ini hanya sekedar informasi. Minggu lalu om saya meninggal, adiknya bapak meninggal, ada di Bali saat ini. Dan hari ini adalah ngaben. Hari ini ngaben. Dan hari ini pula ngaben, dan saya berada di sini karena saya tetap komit. Dan saya juga nggak bisa kemana-mana. Itu adiknya bapak, dan adiknya bapak itu adalah seorang pendeta, pedanda begitu. Tapi harus mengikuti normalitas baru. Jadi semuanya ngabennya dengan protap yang sangat luar biasa. Diawasi oleh pemerintah. Yang biasanya pakai ogoh-ogoh nggak bisa, sekarang pakai ambulans gitu. Nah ini kita harus berdamai dengan kondisi itu. Kalau nggak berdamai, kita udah demo Bu. Tapi inilah yang harus kita berdamai dengan kondisi ini, termasuk bagaimana kita mengawalinya dari rumah bersama keluarga kita. Ada hal-hal baru yang perlu kita tata ulang. Nah, itu yang saya sampaikan, antusias, dan di dalam antusias ada sebuah inisiatif di sana, dan inisiatif itu ada respect juga, ibu-ibu. Sudah saya tegaskan, respect itu bukan berarti siapa dia. Kita respect itu tidak memandang siapa dia, tapi respect memang karena kita sesama manusia harus respect sebagai makhluk Sang Pencipta. Ya, Allah tidak pernah membedakan makhluknya, dan yang membedakan kita semua cuma amal ibadah kita. Bukan karena jabatan, bukan karena kepangkatan. Dan di dalam antusias itu pun, di dalam respect itu ada sebuah tanggung jawab. Mari kita bertanggung jawab dengan perilaku kita, dan untuk menjaga diri kita sendiri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Silakan Ibu Vidi untuk memberikan notulensinya. Siap. Perkenankan kami membacakan notulen pertemuan webinar hari ini. Fleksibilitas perilaku di era normalitas baru. Tujuannya ini untuk mengajak kita belajar lagi, menambah wawasan untuk berperilaku sehat dalam lingkungan keluarga, masyarakat maupun organisasi dengan menyesuaikan kondisi saat ini. Waktu Rabu 1 Juli 2020, bertempat di kantor PIA AD Garis 4 Paskas dan di jajarannya. Pukul 1 sampai dengan selesai. Susunan acara, pembukaan oleh moderator dibawakan oleh Mbak Vivi, lalu sambutan Ibu Ketua PIA AD Garis 4 Paskas, dilanjutkan pemberian materi oleh Bapak Nyoman Intan Semana, lalu
dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan penutup. Saat pelaksanaan, webinar pada siang hari ini dibuka oleh moderator dengan memperkenalkan Ibu Ketua PIA Ade Gerinda Unpad Perkaskas dan memperkenalkan pembicara webinar sore ini, Bapak Nyoman Indah. Penyampaian dari keynote selaku Ibu Ketua PIA Ade Gerinda Unpad Perkaskas diawali oleh salam perempuan juga. Maksud tujuan kegiatan webinar fleksibilitas perilaku ini dilandasi oleh kegiatan yang lalu rakor yang dibawa oleh Bapak Nyoman. Sekarang dengan keadaan pandemi corona, kita bisa melaksanakan kembali dengan asal mulanya sesuai dengan dari speaker ini adalah mengingat dengan adanya ramalan dari Nostradamus, seorang ahli ramal zaman bersejarah, beliau meramalkan dengan adanya sesuatu yang bisa kita anggap sebagai corona atau virus yang akan merubah kehidupan manusia. Sehingga dengan adanya virus corona ini diharapkan kita bisa menyesuaikan dengan kondisi dan diharapkan lebih menjadi fleksibilitas. Kita diharapkan lebih menyikapi dengan sikap positif sehingga diperlukan penambahan wawasan dalam bagaimana fleksibilitas. Materi webinar oleh Bapak Nyoman Indah. Semua tergantung bagaimana kita melihat suatu perspektif itu dari diri kita melihat suatu permasalahan. Manusia mempunyai sumber daya yang sangat luar biasa. Bila ada masalah lebih cenderung memakai kacamata kuda seperti lebih tertutup. Bagaimana kita menyikapi dari positif atau negatif dari mindset. Pandemi terjadi karena terjadinya perubahan yang tidak terelakkan yang bisa menjadikan positif atau negatif. Sesuai dengan menurut Yusuf, segala sesuatu itu akan mengalir, tidak ada yang tetap, tapi ada yang dan tidak ada yang abadi. Yang tetap hanyalah perubahan itu sendiri. Kita butuh perubahan karena dunia berubah dengan sangat cepat. Perubahan terjadi pada semua aspek kehidupan dan berbagai sektor. Dan pertanyaan di sini adalah bagaimanakah mentalitas kita, apakah sejalan dengan perubahan itu? Terdapat 5 kebutuhan dasar dari Abraham Maslow, yaitu kebutuhan psikologis, rasa aman, kebutuhan akan cinta kasih sayang, kebutuhan untuk dihargai, dan aktualisasi. Dengan adanya PSBB dicabut ini, tidak diberlakukan kembali, kebutuhan dasar akan meningkat. Sehingga dalam kehidupan sekarang, 10% kehidupan yang dibutuhkan adalah psikologis dan 90% bereaksi bagaimana terhadap kehidupan itu sendiri. Terdapat pilihan bagi kita, akankah kita menjadi proaktif ataukah kita akan bereaksi. Dengan adanya perubahan itu akan mengakibatkan habit dalam kondisi perubahan. Habit itu terdapat karakter, terdapat kebiasaan atau kultur dan action perilaku dari manusia sendiri. Karakter yang diulang-ulang akan menjadi kebiasaan atau habit baru. Kebiasaan karakter akan berubah bila dilandasi secara intens kurang lebih selama 3 bulan. Menyambut era normal sebaiknya menyambut dengan rasa antusias, karena antusias itu tidak bisa diajarkan, hanya ditularkan. Dalam antusias ada 4 hal: optimis, inisiatif, respect, dan tanggung jawab. Kami masuk ke sesi tanya jawab. Bagaimana membentuk perilaku yang berkualitas di era new normal? Perilaku manusia itu muncul dari pola berpikir. Yang utama diubah dulu adalah mindset, yang akan memunculkan perilaku yang berkualitas. Pertanyaan kedua, bagaimana antusiasme itu ditularkan ke lingkungan tapi lingkungan tidak mendukung? Dengan adanya terlalu banyak khawatir akan menurunkan individu kita, sehingga yang diperlukan adalah mindset diri kita. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana untuk orang tua membantu anak-anak merubah perilaku anak ini, yaitu memperkuat iman dan takwa. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sikap kita ditunjukkan saat berinteraksi dengan lawan bicara yang OGP atau OGT tanpa membuat tersinggung. Diperlukan ilmu komunikasi seperti ada 3P, yaitu verbal, vokal, dan visual. Verbal secara bahasa itu mempunyai kekuatan mempengaruhi orang sebanyak 30%. Vokal berupa intonasi
mempunyai kekuatan mempengaruhi orang sebesar 30% dan secara visual atau body language yaitu kekuatan bagaimana kita bersikap sebanyak 55%. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana menjadi guru yang baik untuk anak-anak dan tetap semangat? Guru itu adalah yang digugu dan digugu. Bahwa kita beratkan kepada komunikasi visual. Yang digugu adalah omongan dan bukan tindakan. Dan terutama yang dibutuhkan adalah rasa sabar dalam tindakan dan bukan omongan. Terakhir, menitikberatkan antara ibu dan bapak harus ada satu kesepakatan dalam. Kesimpulannya, fleksibilitas perilaku di era normalitas baru. Dengan adanya aturan baru, terdapat juga aturan protokol kesehatan. Bagaimana kita menjaga kesehatan kita dan bagaimana kita harus berdamai dengan kebiasaan yang baru. Apakah perilaku fleksibel itu yaitu adaptasi mindset kita masing-masing jika kita hidup. Mari menyambut fleksibilitas ini dengan rasa antusias dan bersyukur. Demikian Pak bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Vidi. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan. Tanpa terasa kita sebentar lagi harus mengakhiri webinar hari ini. Rasanya waktu begitu cepat berjalan ya Ibu-Ibu. Sebelum kita akhiri, mungkin kami mohon dengan hormat Ibu Ekawati Arysi Dodo bisa menyampaikan closing statement kepada kita semua. Waktu dan tempat disilahkan Ibu. Alhamdulillah, dengan tambah waktu berjalan tanpa terasa, saya berharap pertama saya mengucapkan terima kasih teman-teman sudah menyempatkan waktunya berbagi ilmu dan inspirasi bersama kami. Ya Pak, beserta jajarannya. Dan saya berharap ilmu yang disampaikan oleh Pak Nyoman tidak hanya terbatas sampai di sini, hanya ilmu ya Pasca. Tentunya kita mempunyai teman, saudara, tetangga. Insya Allah Pak Nyoman, ilmu Pak Nyoman bisa terus berlanjutkan manfaatnya dan masukan-masukan informasi tersebut insya Allah bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kita berpikir positif, karena itu berpikir positif akan membuat imun kita semakin bertambah bagus dan mudah-mudahan kita semakin sehat walafiat menghadapi masa-masa yang akan datang yang barangkali ada kita tidak tahu apakah baik atau tidak, tapi kita tetap berpikir positif untuk menjalani semua ini karena semuanya tentunya sudah digariskan oleh Yang Maha Esa. Amin. Saya berharap juga mudah-mudahan suatu saat kami semua bisa melaksanakan webinar seperti ini lagi Pak Nyoman. Amin. Terima kasih. Ya dengan topik tentunya yang pasti selalu menarik. Demikian Pak Nyoman, saya harapkan silaturahmi ini terus berjalan dan adik-adik, ayo dong, jangan Pak Nyoman aja yang adik-adik. Iya. Ya kan, sekarang kemarin kalau kemarin hanya para ketua yang ketemu dengan Pak Nyoman di rakor, kalau sekarang setiap ketua paling tidak membawa 10-20 ibu-ibu, ayo sekarang ajak pengurusnya untuk Pak Nyoman, dan tentunya di dalam medsos Pak Nyoman itu semuanya positif dan itu akan menular kepada kita. Ya, adik-adik, Pak Nyoman sekali terima kasih, Mbak Titi terima kasih. Terima kasih. Berikutnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Saya yakin apa yang disampaikan oleh Ibu dan juga Pak Nyoman dapat meresap ke dalam hati dan jiwa kita semua. Bagaimana kita harus lebih siap lahir batin, ya Ibu-Ibu, menghadapi dan menjalani kehidupan di era normalitas baru ini.
tanamkan dalam pikiran, hati, dan jiwa kita, dan terapkan juga di dalam kehidupan kita. Kalau saya sering bilang sama Pak Nyoman gini, new normal, new me, new us. Better me, better us. Saya bisa menjadi lebih baik, pasti kita semuanya juga bisa menjadi lebih baik. Khususnya terhadap perilaku kita. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Ibu Eris, terima kasih Pak Nyoman, Ibu Vidi juga, dan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah sangat antusias mengikuti webinar hari ini. Selaku host dan tim dari Pak Nyoman yang bertugas hari ini, kami mohon maaf jika ada kekurangan dalam acara webinar ini. Saya akhiri webinar hari ini. Stay safe, keep healthy, and always be grateful. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai berjumpa kembali dalam webinar kami selanjutnya. Salam perempuan jingga. Salam cinta. Mulia. Ya. Terima kasih Ibu, terima kasih. Terima kasih.